وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba'u, min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Kita baca terlebih dahulu ayat di surat Al-Baqarah 223 atau 222 sampai 225 insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Wa yas'alunaka 'anil haid wa huwa ad-damu alladhi yasilu minan nisa'i jibillatan fi awqatin makhsusah. Haid adalah darah yang mengalir dari perempuan, ya, dari kemaluan depan secara jibillah. Tabiatnya seperti itu dan keluarnya fi awqatin makhsusah, di waktu-waktu yang tertentu. Maka qul huwa adza, katakanlah qul lahum ya Muhammad huwa adzan mustaqdir atau mustaqdhar yadhurru man yaqrabuhu. Ketahuilah bahwasanya darah haid itu adalah kotoran. Ya, adza, kotoran yang kadang-kadang yang adza bisa juga sakit, kotoran dan seterusnya. Yadhurru man yaqrabu, yang bermadarat pada orang yang mendekatinya. Fajtanibu, maka di sini qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka fajtanibun nisaa muddatal haidhi hatta yanqati'ad dam. Maka jauhilah an-nisa di sini, jauhilah jima' terhadapnya, yang dijauhi jima' terhadapnya sampai terputus durasi darah haid itu, keluarnya darah haid tersebut, hatta yanqati'ud dam. Kemudian kata Allah, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan ditafsirkan di sini fa idzan qata'ad dam wa ightasalna
Kalau misalnya darahnya sudah terputus dan sudah mandi, jadi ada taqyid mandi setelah haid. Fajami'uhunna fil mawdi'i alladhi ahallahu Allahu lakum. Maka di sini ada perintah fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Fa'tuhunna fajami'uhunna, maka pergaulilah, campurilah mereka itu, jima'ilah mereka itu. Ya, jima'ilah mereka itu fil mawdi' alladhi ahallallahu lakum, di bagian yang Allah halalkan untuk kalian. Ada banyak faedah dari ayat ini, baik faedah manhajiyah, faedah tarbawiyah, faedah fiqhiyah terutama, bahkan faedah usuliyah. Faedah manhajiyah yaitu faedah manhaj menuntut ilmu, wa yas'alunak, bertanya kepada engkau, kepada Nabi Muhammad SAW. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanya kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Syifa'ul ayyi as-su'al. Ya, penyembuh dari kebodohan adalah bertanya. Jadi dari segi manhajiyah. Kemudian faedah tarbawiyah adalah qul huwa adza fa'tazilun nisa' fil mahid. Faedah tarbawiyah di sini bertanya tentang darah haid dan jawabannya menyeluruh dengan beragam beragam poin. Pertama, qul huwa adza. Ini memperkenalkan tentang darah haid. Kemudian setelah itu terbitlah hukum-hukum. Fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dari segi tarbiyah, menjawab pertanyaan orang dengan komprehensif itu lebih menumbuhkan, pertama, semangat untuk ilmu, kemudian menumbuhkan ilmu itu sendiri, dan juga menumbuhkan sikap bahwa ilmu ini perlu dipahami secara komprehensif. Ya, memang betul ikhtisar al-jawab itu ada faedahnya. Ikhtisar yaitu meringkas jawaban. Misalnya ditanya, Ustaz, apa hukumnya ini? Saya bilang tidak boleh, dah selesai, khulas. Itu ada faedahnya, yaitu ikhtisarul kalam, sehingga hisabnya lebih ringan. Tetapi betapa seringnya Rasulullah SAW menjawab suatu pertanyaan dan beliau menambah faedah yang tidak ditanyakan. Ketika para sahabat bertanya tentang ma'ul bahr, maka Nabi SAW menyatakan huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Itu air laut suci, menyucikan, dan itu yang ditanyakan. Kemudian Rasulullah SAW tambahkan al-hillu maitatuh, halal makanya. Itu mejanya pakai aja, Mas Azam. Di belakang antum mejanya pakai aja. Atau mejanya pakai antum enggak apa-apa. Ya, mejanya pakai aja Pak Wil Hadil. Pak Samirin dipakai mejanya. Ntar bilnya pas di akhir-akhir. Jadi seperti itu ya, Pak. Pakai meja itu. Juga ada faedah fiqhiyah, pastinya. Faedah fiqhiyah nanti akan kita bahas insyaallah faedah fiqhiyahnya. Dan juga ada faedah usuliyah. Dari rangkaian ayat ini ada faedah usuliyah. Di mana kita lihat di sini ada amr dan nahi. Amr, qul amr, i'tazilu amr, ituhunna amr. Baik, ada juga nahi, la taqrabuhunna, nahi, pelarangan. Sekarang ada kaidah ikhwan, al-amru ba'da al-hadri yufidul ibahah. Itu kaidah populernya.
Al-amru ba'dal hadri yufidul ibahah. Perintah setelah larangan memberi faedah apa? Pembolehan. Dipersilahkan. Jadi setelah dilarang diperintahkan. Maka biasanya itu apa? Maksudnya mempersilahkan, membolehkan. Misalnya ketika di pelajaran di kelas dalam pelajaran tidak boleh keluar. Kemudian bel pulang terdengar. Maka subhanakallahumma bihamdika dan seterusnya. Ya, anak-anak sekalian, silakan pulanglah semuanya. Ini ada fi'il amr. Apa maksudnya wajib atau sunnah? Tidak. Tapi maksudnya apa? Membolehkan, mempersilahkan. Jadi perintah setelah larangan biasanya berfaedah apa? Ibahah, membolehkan. Tetapi kaidah ini tidak mutlak. Mungkin malah yang lebih tepat sebagaimana pernah jelaskan dalam kajian Syarah Al-Warqat. Yang lebih tepat adalah al-amru ba'dal hadri yarji'u hukmuhu ila ma qabla al-hadri. Al-amru ba'dal hadri yarji'u hukmuhu ila ma qabla al-hadr. Perintah setelah larangan maka hukumnya kembali ke hukum sebelum dilarangnya ia. Gitu. Ya, perintah setelah larangan maka hukumnya kembali ke hukum sebelum terlarangnya ia. Baik, apa hukum di sini fa idza tatahharna, kan sebelumnya wala taqrabuhunna hatta yatuhurn. Ya, janganlah kalian mendekati mereka, mendekati perempuan, maksudnya jangan menjima perempuan istri hingga mereka suci dan mandi. Fa idza tatahharna, kan tadi ada larangan. Fa idza tatahharna, jika mereka sudah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Fa'tuhunna fajami'uhunna. Perintah. Baik, apa hukum jima' di sini? Ya kembali ke hukum asal sebelum dilarangnya. Imma dibolehkan jima' karena isti'asrah, imma dari segi ubudiyah jima' ini merupakan hal yang disunnahkan. Maka kembali hukumnya disunnahkan jima' setelah itu. Bahkan terkadang jima' itu bisa menjadi suatu kewajiban. Imma karena daf'u al-fitnah, jima' bisa menjadi wajib terhadap suami, terhadap istrinya. Atau imma liqada'i haqqiz zaujah, bisa menjadi wajib untuk karena menunaikan haknya istri setelah sekian lama tidak dijima', maka butuh nafkah apa yang mereka sebut sebagai nafkah. Mau nafkah apa, putra? Semangat, putra. Nafkah batin. Ya, nafkah jima' di sini. Setelah lama gak dinafkahi, maka wajib atasnya menafkahinya. Ya. Baik. Maka kembali ke hukumnya, kembali ke hukum sebelum dilarang itu. Faham enggak? Beneran? Tapi enggak digambarkan ya? Enggak, insyaallah. Insyaallah. Kemudian innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sebelumnya fajami'uhunna fil mawdhi'il ladzi ahallahu Allahu lakum wa huwa al-qubul la ad-dubur. Qubul bukan dubur. Kenapa? Karena dubur haram untuk dijima' ya. Diwata'. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat At-Tirmidzi dan Nasa'i, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fid dubur. Allah tidak akan melihat orang yang menyetubuhi seorang laki-laki atau istri pada bagian dubur. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan Nabi SAW pernah bersabda,
alladhi ya'til imra'atahu fi duburiha hiya al-luthiyatus sughra. Mencampuri istri di duburnya adalah homoseksual kecil. Ya, wata' memasukkan kemaluan ke dubur istri itu merupakan bentuk al-luthiyatu as-sughra, homoseksual kecil. Dan juga dalam riwayat Imam Ahmad juga dan juga Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, mal'unun man atamra'atahu fi duburiha. Terlaknatlah orang yang mencampuri istri di duburnya. Maka mencampuri istri di duburnya itu merupakan dosa besar. Baik, kemudian innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbu ibadahul mukthirina minal istighfari wat taubah. Allah Ta'ala menyukai hamba-hambanya yang memperbanyak istighfar dan juga taubat. Wa yuhibbu ibadahul mutatahhirin alladzina yabta'iduna 'anil fawahish wal akhdhar. Dan mencintai hamba-hambanya yang bersuci, yang jauh dari kekejian dan juga hal-hal yang kotor. Jadi faedah fiqhiyahnya ya Pak, faedah fiqhiyahnya haram untuk menjima istri di masa haidnya, kecuali di bagian-bagian yang tidak berpotensi untuk wata. Ya. Sebagian ulama mengatakan diperbolehkan untuk menikmati ma fawqas surrah wa ma tahta raqabah. Rukbah. Al-muhim di bawah lutut dan di atas pusar itu masih boleh. Tetapi itu tentu dengan kewaraan, kehati-hatian. Karena tetap bagian-bagian tersebut merupakan bagian yang bisa menjadi muqaddimatul jima'. Muqaddimah menuju jima'. Kemudian sebagian ulama menyatakan bahwasanya menikmati istri tubuhnya di masa haidnya diperbolehkan selama masih di atas kain. Masih di atas kain. Apa maksudnya? Dia tetap memakai baju full normal, kemudian dinikmati di atas kain. Maksudnya tidak langsung ke kulit. Gimana? Pak Uya Hadil senior ya. Baik. Kata Allah Azza wa Jalla, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisa'ukum mawdi'u zar'in lakum. Istri-istri kalian tempat bercocok tanam kalian. Tad'una an-nutfata fi arhamihin. Kalian menaruh air mani di rahim-rahimnya, di rahim-rahim istri kalian. Fayakhruja minha al-auladu min masyiatillah. Maka keluar dari rahim tersebut anak-anak dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Fa'tu harthakum anna syi'tum fajami'uhunna fi mahallil jima'i faqat wa huwa al-qubulu bi ayyi kayfiyatin syi'tum. Maka silakan kalian menjima' istri-istri tersebut fi mahallil jima'i faqat, di bagian yang pantas untuk dijima', yaitu qubul. Qubul lawan dari dubur. Qubul qabla, dubur setelah. Qubul bagian depan, kemaluan bagian depan. Ya, bukan di bagian dubur. Di bagian qubul kata Allah, anna syi'tum bi ayyi kayfiyatin syi'tum. Dengan cara apapun yang kalian inginkan di bagian itu. Ya, apa maksudnya ikhwah di sini? Perlu diketahui bahwasanya di antara khurafat yang dikenal oleh orang-orang Yahudi, ya di sini ada riwayat dari Imam Ahmad di sini kata. Aku pernah ya itu di sini sebelumnya Hafsah binti Abdurrahman bin Abu Bakar bertanya, aku akan bertanya kepadamu mengenai suatu hal yang aku malu untuk memukakannya. Jadi di sini ada Abdullah bin Sabit. Abdullah bin Sabit beliau bertemu dengan Hafsah binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Dan Abdullah berkata, aku akan bertanya kepadamu mengenai suatu hal yang aku malu untuk mengemukannya. Maka kata Hafsah,
Jangan malu wahai keponakanku. Abdullah bin Sabit kemudian menurunkan tentang mencampuri istri dari belakang. Mencampuri istri dari belakang ini bukan maknanya menjima duburnya, bukan. Ngerti nggak maksudnya? Tetap di kubulnya, tapi dari belakang. Masa Pak Wira? Angga harusnya yang bingung di sini. Gimana Pak Mas Agam? Gimana? Pagi ini sehat tentu. Dengan kajian ini tambah sehat insyaallah. Insyaallah tambah sehat. Ya. Karena nggak enak membicarakan apa istilahnya. Pokoknya gitulah, antum bayangin sendiri. Ya. Menggauli istri mereka di sini tentang menjima istri dari belakang. Maksudnya posisinya laki-laki di belakang. Bukan dari dubur, bukan. Dari kubul, dengan kubulnya, ya. Tapi melalui versi belakang. Ia pun menjawab, Ummu Salamah pernah memberitahuku bahwa kaum Ansar sangat suka menggauli istri mereka dari arah belakang. Bukan dari kubul, bukan dari dubul, dari kubul, tapi dari arah belakang. Sedang orang-orang Yahudi dahulu mengatakan, dan orang Ansar kan di Madinah. Orang Yahudi juga di Madinah. Maka orang biasa, orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj, itu biasa menggauli istri mereka dari belakang. Sedangkan orang Yahudi mereka punya keyakinan barang siapa mendatangi istrinya dari arah belakang, maka anaknya akan lahir juling. Makanya maksud dari menggauli dari belakang itu bukan duburnya yang digauli, bukan. Kubulnya, tapi dari belakang. Buktinya bagi orang Yahudi siapa yang mendatangi istri dari arah belakang, maka anaknya akan lahir juling. Gak mungkin kan kalau misalnya masukin lewat dubur beranak, nggak bisa. Nggak, maksudnya dari belakang. Maka nanti anaknya keluar juling. Itu bagi orang Yahudi. Kan nggak enak ya kalau misalnya kita melihat misalnya ada teman-teman ikhwan matanya juling, terus kita bilang malu dulu dari kan nggak enak. Dan ketika orang-orang muhajirin tiba di Madinah, mereka menikahi wanita-wanita Ansar, ya. Orang muhajirin, orang Mekah kan datang ke Madinah, mereka menikahi wanita Ansar. Maka ketika mereka hendak mencampuri istri-istri mereka dari arah belakang, ada seorang wanita yang menolak mentaati suami, berkata, engkau jangan dulu melakukan hal itu sampai saya mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian menemui Ummu Salamah dan menyebutkan hal itu kepadanya. Maka Ummu Salamah pun berujar, duduklah hingga Rasulullah SAW datang. Dan ketika beliau tiba, wanita Ansar tersebut merasa malu untuk bertanya langsung pada Rasulullah SAW. Maka wanita itu pun keluar. Lalu Ummu Salamah bertanya kepada beliau, maka beliau bersabda, panggillah wahai wanita Ansar tersebut. Kemudian Ummu Salamah memanggilnya. Setelah itu beliau membicarakan kepadanya ayat yang tadi kita sebut. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Iya, dengan style apapun tafadhol, yang penting di bagian qubul. Wa qaddimu li anfusikum. Wa qaddimu li anfusikum a'malan salihatan bimura'ati awamirillahi. Dan lakukanlah terhadap diri kalian amal-amalan saleh dengan memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa khafu Allah. Takutlah pada Allah wa alamu annakum mulaqu, yaitu alamu annakum mulaquhu lil hisab yaumil qiyamah. Tahuilah bahwa kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi hisab di yaumil qiyamah. Wa basyiril mu'minin. Baik, kemudian kata Allah, wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu samii'un 'alim. Dan janganlah kalian, wala taj'alu ayyuhal muslimun, la taj'alu halfakum billahi mani'an lakum minal birri wa silatir rahimi wat taqwa wal islahi bainan nas. Janganlah kalian jadikan sumpah kalian sebagai penghalang untuk albir, kebaikan, silaturahim, takwa, dan memperbaiki urusan mengadakan islah di antara manusia. Janganlah sumpah kalian itu malah justru menghalang-halangi diri kalian daripada hal-hal tersebut. Misalnya, ya akhi, yuk kita silaturahim. Wallahi ya akhi, ana lagi sibuk. Bersumpah dengan itu. Atau bersumpah, akhi, ayo kita ke rumah paman. Demi Allah ana enggak bakal
ke rumah paman, anak kecewa dengan paman. Kan sumpah demi Allah anak enggak bakal ke rumah paman. Ini berarti menjadikan sumpah tersebut urdah li aimanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Ya, dan ini orang Arab biasa kayak gitu. Kalau kita biasa enggak pakai wallahi kita. Ya gitu. Dan jangan kalian menjadikan nama Allah dalam sumpah kalian ya untuk mencegah dari kebaikan, bertakwa dan mengadakan islah bainan nas. Bi an tud'u ila fi'li syai' fatahtajju bi annakum aqsantum billahi alla taf'alu. Ya, kalian diundang untuk melakukan sesuatu dari kebaikan dan ketakwaan. Kalian malah berhujah bahwasanya kalian telah bersumpah tidak akan melakukan hal tersebut. Seperti tadi, yuk kita ke rumah paman yuk. Wallahi ana enggak bakal ke rumah paman. Atau ana pernah bersumpah ana tidak akan pernah ke rumah paman. Ini enggak boleh seperti ini. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Ya, ada laghwul yamin. Dan orang Arab itu biasa kayak gitu. Ya, misalnya habis kajian disediakan oleh Pak Samiran nasi kebuli 2 tampah. Anak bilang, wallah ini zen, ini ajib banget wallah. Ya pakai kata wallah. Wallahi enak banget ini. Lafalnya sumpah, tapi ini masuknya ke laghul yamin. Ya. Laghul yamin. Ya, sumpah yang merupakan apa? Enggak disengaja untuk bersumpah oleh hati kalian. Walaki yu'akhirukum bima kasabat qulubukum. Tapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu sendiri, yaitu niatan sumpah. Adapun keceplosan, laghul yamin, biasa orang Arab Indonesia pun biasa kayak gitu. Allah, ajib banget tuh mobil gitu. Demi Allah, ajib banget, bagus banget. Itu bukan maksud sumpah, tapi hanya apa? Laghul yamin. Kalimat-kalimat yang keceplosan keluar biasa orang Arab kayak gitu. Kalau kita kan enggak. Ini kalau kita enggak biasa. Enggak pakai wallahi kalau kita. Baik, kemudian wallahu ghafurun halim. Di sini wallahu ghafurun liman taba ilaih, halimun biman 'asahu haitsu lam yu'ajilhu bil 'uqubah. Allah Ta'ala Maha Pengampun bagi yang bertaubat padanya dan Maha Penyantun terhadap pihak yang bermaksiat padanya. Ya, dengan cara apa? Hilmnya Allah dengan cara apa? Tidak menyegerakan hukuman pada orang ini. Ya, baik, untuk tafsir Muyassar kita sampai 225 insyaallah taala. Di sini kita lanjut kajian kitab Fiqh Du'a wal Adhkar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.